karya dari gue Ernald. Ini dia bagian berikutnya. Kampung kakek di pagi hari adalah surga. Ketika matahari baru menggeliatkan dirinya di sisi timur, dari berbalik pepohonan di hutan belakang desa, seburat hangat keemasan menyapa seisi desa. Tajuk-tajuk dedaunan yang saling bersaling silang merajut teduh yang hanya bisa diceritakan puisi. Sisa ketegangan semalam sudah disapu oleh barisan penduduk desa yang berduyun menyunggi keranjang untuk berangkat ke Tegalan. Beberapa pria berbadan tipis tetapi sekal memanggul cangkul di bahu lihat mereka. Bule sudah menyinggahkan tikar dan bantal di balai depan, seolah tak terjadi apapun beberapa jam yang lalu. Bule juga sudah selesai memasakkan sayur daun kelor, tempe dan sambal korek. Kakek menganyam daun kelapa untuk dijadikan wadah perkakas. Sedang di kamar mandi terdengar dak-dok Pak Le yang membenarkan rak bambu di kamar mandi. Bule tersenyum menatap Bayu. Sudah segar, siap untuk berangkat ke sekolah. Sarapan dulu yuk. Makasih Bule. Jangan dipikirkan yang terjadi semalam ya. Hari baru, cerita baru. Semoga kali ini semuanya baik. Tidak mengalami yang aneh-aneh kan selama tidur semalam? Tidak Bule, katanya Simba. Nanti agak siangan mau diajak ke Mbah Suroso. Wes, kamu siap-siap atau ngapain aja dulu. Tetap hati-hati ya. Bule mulai percaya hal seperti ini. Enggak tahu yuk. Mau ndak percaya itu Bule ndak punya penjelasan untuk yang terjadi semalam. Kalau Bule tidak mengalami sendiri mungkin beda ceritanya yuk. Lah semalam itu kayak diberondong hal-hal seperti itu. Mau tidak percaya gimana? Semoga semua baik ya Bule. Semoga yuk, amin. Bayu mau telepon ayah sama mama dulu pagi ini. Iya, kabari mereka biar mereka ndak khawatir. Orang tua itu tenang kalau dapat kabar dari anaknya yuk. Bule mengambil nafas panjang. Sekian belas tahun pernikahannya dengan Pak Le, keduanya belum mendapatkan momongan. Bayu merasa diperlakukan seperti adik, tetapi juga seperti anak oleh mereka berdua. Beranjak ke kamar mandi, Bayu masih melihat Pak Le sibuk dengan raknya. Pak Le, Bayu bantu ya? Boleh Le, ada beberapa bambu yang sudah Pak Le bilah di luar. Tolong dibawakan masuk ya. Bayu mengambilkan dan meletakkannya di sebelah Pak Le-nya. Sudah lama yuk, tidak pernah ada hal seperti ini di kampung sini. Sejak masuknya listrik dan HP sudah jarang ada cerita-cerita seperti yang terjadi semalam. Jadi Pak Le seperti kembali ke zaman kecil dulu. Ayah kok nggak pernah cerita yang begitu-begitu ya Pak Le? Bapakmu itu kan sejak kecil tidak tinggal di sini yuk. Dulu kalau liburan semester pas kuliah, paling di sini ya cuma beberapa hari. Lamanya di Pak Simon. Lawang Pak Simon yang membesarkan, ya wes, Pak Le itu kadang merasa Simba itu seperti punya perasaan bersalah kepada bapakmu, tidak membesarkannya sendiri. Tapi ya piye ya, yuk, kondisi zaman dulu kan beda sama zaman sekarang. Tapi Opa Simon sama Simba itu punya hubungan gimana? Kok ayah dititipkan di sana Pak Le? Pak Le-nya mengikatkan beberapa bambu dengan bambu yang lain yang dibesat, menguatkan dengan memasang pasak di kedua bambu yang sudah terikat. Bayu kagum melihat betapa cekatan Pak Le-nya dalam urusan seperti itu. Yuk, Pak Simon kan punya anak Mbak Ratna. Mbak Ratna itu dulu sering sakit-sakitan ketika kecil. Terus nggak tahu bagaimana dengar tentang desa ini. Katanya desa ini udaranya bagus, suasananya nyaman. Jadi kalau buat pengobatan bagus, bisa mempercepat kesembuhan. Zaman itu kan keluarga Simba cukup terpandang, bukan keluarga kaya, tapi dituakan. Pak Le ndak tahu persis sakitnya apa. Wong waktu itu belum lahir. Kalau dari cerita Mbah Putri, pokoknya ya sering muntah darah begitu. Lah pas ditaruh di sini kok sembuh. Iya Pak Le, Bayu juga pernah ketemu Tante Ratna. Kalau ketemu Bayu sama Sarah biasanya gemesnya berlebihan. Sampai gede gini kalau ketemu aku diciumin sampai pipiku habis rasanya. Aku dengar sudah pindah keluar pulau ya?
Iya Pak Lek, ke Kalimantan. Lah, Pak Lek dulu kalau pas dikasih cerita sama Mbak Putri, tidak pernah memperhatikan dengan baik. Apa ya sakitnya Mbak Ratna itu berhubungan dengan hal-hal seperti ini ya? Pak Lek berusaha mengingat. Halah ya wes lupa yulah. Bayu tersenyum. Kamu mau mandi ta? Sebentar ya, ini tinggal sedikit. Pak Lek juga mau ke Tegalan. Makasih sekali Pak Lek. Bayu diperlakukan baik sekali. Lawang keluarga, kamu ini kok ya dada saja. Bayu keluar telepon ayah sama mama dulu Pak Lek. Di dekat bambu petung sana itu ya, dekat lapangan. Di situ yang sinyalnya kuat yuk. Iya Pak Lek. Boleh minta air sedikit buat cuci muka Pak Lek? Pak Leknya tertawa. Orang ganteng itu nggak perlu cuci muka ya, tetap ganteng yuk. Bayu ikut tertawa. Pak Leknya keluar sebentar. Bayu mengambil air dan membilas wajahnya. Bayu keluar berjalan ke arah bawah, lapangan. Sepanjang jalan dia bertemu dengan orang-orang desa. Cerita tentang kejadian semalam tentu sudah tersebar ke seluruh penjuru desa. Ketika dia melewati beberapa rumah, dia bisa melihat orang-orang yang menyapanya. Dari tatapan mereka, Bayu tidak melihat bahwa orang-orang itu marah atau semacamnya. Yang nampak justru tatapan mata kasihan. Bayu menyapa mereka. Mereka membalas dengan ramah. Andai saja tidak ada cerita beberapa hari ini, desa ini adalah sebuah desa yang sangat nyaman untuk tinggal. Bayu bisa membayangkan bagaimana Tante Ratna yang katanya sakit bisa sembuh di sini. Dengan dukungan perlakuan orang-orang sekitar yang seperti ini, siapa yang tidak akan kerasan? Beberapa orang bertanya kepadanya hendak kemana. Bayu menjawab mereka hendak menelpon orang tuanya di lapangan. Beberapa orang nampak saling berpandangan. Hati-hati ya mas, tempatnya agak wingit itu. Wingit adalah sebutan untuk tempat yang nuansanya mistis. Tidak selalu berarti angker yang menakutkan, tapi memiliki atmosfer yang beda. Inggih pak, jawab Bayu. Bayu akhirnya bisa melihat lapangan itu lebih dekat. Agak berbeda dari yang dia ingat dalam mimpinya. Dalam mimpinya lapangan itu serupa tanah yang luas dengan rumah-rumah kayu di kiri kanannya. Pohon bambu hanya tersisa beberapa rumpun. Tapi kenyataannya, pohon bambu itu justru berlung-lung, berjajar dari sisi ke sisi, menutupi lapangan bagian barat. Ketika berada di bawah rumpun bambu itu, Bayu seperti berada di dalam naungan Rusuk Maha Akbar. Yang menarik adalah, angin tidak meniupkan dedaunan bambu ke lapangan. Tanah lapangan di bawah relung bambu itu bersih. Dedaunan bambu tertiup ke sisi sebelah barat. Bayu tidak ingin berpikir yang aneh-aneh. Anggap saja semua wajar. Ada beberapa rumah kayu di sekitarnya, tapi tidak persis seperti di mimpinya. Lebih menyerupai dua buah joglo tak berdinding, pendopo. Di tengahnya ada sebuah lapangan yang disemen. Mungkin digunakan untuk menjemur dan mengeringkan hasil kebun sebelum dibawa ke pasar atau diambil tengkulak. Bayu bisa membayangkan ketika siang, daerah di dekat rumah kayu pendopo itu pasti panas. Tapi di sekitar lapangan tetap dingin karena naungan relung bambu di sekelilingnya. Belum sempat membuka handphonenya, beberapa pesan muncul terus-menerus. Bayu membuka handphonenya. Ayahnya menelpon beberapa kali di WhatsApp, tapi tidak terjawab. Jelas wong tidak ada sinyal. Ada WhatsApp dari Sarah dan Mama, juga dari beberapa kawan kampusnya. Beberapa grup juga ramai. Bayu seperti baru sadar betapa selama 2 hari ini dia terputus sama sekali dari dunia luar, dunia yang diakrabinya. Dan begitu hari ini, dunia luar itu memberondongnya. Ada perasaan yang ganjil. Dia justru merasa tidak nyaman. Dia mulai merasa ketenangan hidup di desa ini lebih membahagiakan. Dia terhubung secara langsung dengan orang-orang sekitarnya, termasuk yang tidak kelihatan. Dunia yang biasa digaulinya justru terasa asing baginya. Tapi yang paling menarik dari semuanya adalah pesan dari Mama yang nampak secuil. Kamu gak apa-apa kan? Mama mimpi gak enak. Bayu membuka pesan itu supaya bisa membaca lebih utuh. Kamu gak apa-apa kan? Mama mimpi gak enak semalam. Mama lihat kayak ada anak kecil yang gelantungan di tubuhmu. Ada orang-orang pakai baju putih-putih mengelilingi kamu. Cepat telepon Mama kalau dapat sinyal. Bayu terkejut dengan apa yang dibacanya. Dia langsung menghubungi mamanya. Ma, begitu saja mamanya langsung nyerocos di HP. Kamu gak apa-apa sayang? Mama khawatir banget semalaman. Sampai Mama tidak bisa tidur. Mama bangunin ayah minta ditemenin. Perasaan Mama gak enak banget.
kamu sehat-sehat aja kan? Bayu tidak tahu apakah dia harus menjelaskan yang dialaminya. Tapi menceritakan semuanya rasanya terlalu panjang, dan Bayu tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau dia mengatakan yang terjadi, mamanya pasti semakin tidak tenang. Mama gimana kabarnya? Sehat ah? Bayu gak apa-apa mah. Makanya anak itu dilepas biar mandiri, tapi juga biar orang tuanya belajar percaya sama anaknya. Masa baru gak ketemu 2 hari saja sudah panik gitu? Kamu ini anak sableng, dikhawatirkan orang tuanya kok malah mamanya dibilang gitu. Bayu tertawa. Gak apa-apa mah, lagian ngapain sih ada orang putih-putih di sekelilingku? Cewek-cewek kan, bidadari kali, malaikat. Oh dasar, ya wes, mama tenang kalau kamu ndak apa-apa. Beneran ya kamu ndak apa-apa? Iya mah, kudu berapa kali Bayu bilangin. Mama, Bayu nggak apa-apa, penduduk desa sini itu baik-baik. Dan Bayu seneng soalnya nggak dengar omelan mama tiap pagi. Lah iya, kok tumben kamu jam segini udah bangun? Monyet, besok hari Sabtu, mama ayah Sarah jadi ikut ke sana. Katanya Pak Simon juga mau ikut, sekalian sambang ke kakekmu. Semalam beliau itu telepon ke papamu, persis habis mama dapat mimpi gitu. Makanya mama itu semalam itu tambah khawatir. Namanya desa ya yuk, kan hal-hal yang aneh-aneh biasanya juga terjadi, apalagi desa terpencil gitu. Ngajak banget ini orang. Mama kalau tinggal di sini seminggu aja pasti kerasan, nggak pengen balik. Tapi emang bener, kamu itu lebih mirip sama mama yuk. Jarang keluar-keluar, sekalinya keluar paling liburan aja. Kalau adikmu itu kan lebih mirip papamu, kerjanya dolan saja, sampai susah ditemukan. Kemarin baru pulang antar kamu itu, sampai rumah siang. Lah sorenya mama cari di telepon, malah sudah sampai ke kota G. Katanya nonton konser sama teman-temannya. Punya anak perempuan kok rasanya kayak punya peliharaan liar. Bayu tertawa ngakak. Akhirnya Bayu seperti mengenal dunia yang selama ini dia tinggali. Dia masih berbicara tentang hal-hal yang lain dengan mamahnya. Dia sengaja tidak menyinggung hal-hal yang aneh terjadi semalam. Ada hal-hal yang lebih baik tidak dibicarakan di telepon. Hal-hal intens dan pribadi lebih baik dibicarakan dalam sebuah perjumpaan. Dia mengatakan mau jalan-jalan sama kakek hari ini. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan mengunjungi Pak Suroso. Bayu titip salam kepada ayah dan Sarah. Monyet, sampaikan salamku juga sama Pak Le dan Bule ya, juga sama kakek. Iya mama. Uang masih cukup kan yuk? Mama, aku ini baru pergi 2 hari dan di desa. Mau dipakai apa duitnya? Di sini duitnya Bayu nggak laku. Oh iya, jangan belikan rokok ya, tambah parah sakitmu nanti. Iya, nggak janji deng. Dasar, awas ya, sampai mama sampai sana kecium bau rokok, tak bakar baju-bajumu yang bau rokok. Tapi habis gitu dibeliin lagi kan yang baru mah. Nenek moyang orang gunung, ya beli sendiri sana kalau sudah kerja. Bayu tertawa. Mamanya tertawa. Pagi ini begitu ringan. Bayu membalas beberapa pesan teman-temannya. Ketika sebuah pesan dari Pak Simon masuk. Sehat kan yuk? Bayu segera membalasnya. Sehat opa. Opa bagaimana? Syukurlah opa juga sehat. Jaga diri. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Bayu kembali menutup handphonenya. Ketika dia tiba-tiba melihat beberapa pasang mata mengintipnya dari rimbunan bambu, seperti ada yang berjongkok di belakang relung bambu itu. Ketika Bayu mendekat, semuanya hablur, menghilang di udara, tak nampak lagi. Cuma perasaannya saja. Ketok-ketokan, seperti melihat tapi sebenarnya tidak ada. Mas Bayu, suara anak kecil. Bayu melihat berkeliling, tapi tidak ada. Lama-lama merinding juga. Mungkin benar tempat ini wingit. Bayu segera beranjak ke atas, menuju rumah kakeknya. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Ada yang sakit sekali di dekat ulu hatinya. Dasar penyakit sialan. Bayu berbicara sendiri. Dia berjalan ke atas. Beberapa penduduk desa beraktivitas. Ada yang menjemur pakaian, ada yang menyiram tanaman sayur di halaman mereka.
Bayu menyapa mereka. Mereka pun balas menyapanya. Sakit di ulu hatinya semakin menjadi-jadi. Bayu baru ingat bahwa semalam dia melewatkan obatnya. Padahal penyakit paru-paru tidak bisa melewatkan obat barang sekalipun. Atau harus mengulang pengobatannya dari awal kembali. Semoga tidak apa-apa. Sampai di rumah tinggal kakeknya yang ada. Bule sudah pergi ke sekolah dan Pak Lek sudah berangkat ke Tegalan. Ayo sarapan dang adus le. Melu simbah nang Mbah Suroso yo. Inggih Mbah. Bayu beranjak ke dapur dan mengambil nasi serta sayur kelor dan tempe. Tidak disangkanya ketika dia memakan sarapannya, sakit di dadanya semakin menjadi-jadi hingga dia merasa kesulitan bernafas luar biasa. Tapi dia berusaha menyelesaikan sarapannya karena dia harus meminum obatnya. Selesai sarapan dia meminum obatnya, didobel. Anggap saja hitungannya sekalian sama yang tadi malam. Bayu segera membuka bajunya untuk mandi. Dan ketika itulah dia terkejut luar biasa. Ada 2 memar yang bertumpuk di dadanya. Memar itu berakhir di sisi samping tubuhnya di bawah ketiak. Memar itu serupa 2 garis besar yang melintang. Namun ketika diperhatikan lebih jauh, memar itu seperti bekas lengan anak kecil yang bergelayutan di tubuhnya. Tepat berakhirnya memar itu nampak ada seperti bekas tapak tangan yang mencengkram. Tidak nampak dengan jelas, tapi mirip seperti tangan yang membuka. Di bekas yang seharusnya jejari tangan itu, memar nampak lebih dalam. Bayu memegang memar tersebut, dan dia masih merasakan memar itu lebih panas dari anggota tubuhnya yang lain, dan memar itu masih terasa sakit. Bayu berpikir, apakah harus menceritakan itu ke kakeknya atau tidak? Tapi dia segera menuju ke kamar mandi. Dia harus cepat-cepat mandi dan menuju Mbah Suroso. Bayu membuka pintu kamar mandi, seperti ada yang menahan pintu itu di dalam. Bayu mendorongnya lebih keras. Ketika pintu terbuka, benar saja. Sosok hitam yang kemarin dilihatnya persis ada di dalam ruangan. Makhluk itu berada dalam posisi berjongkok, seperti mau menerkam. Makhluk itu berkulit hitam. Bukan bulunya yang hitam, tapi kulitnya legam arang. Matanya merah membelalak sebesar lepek tatakan cangkir. Lidahnya menjulur-julur dan air liur menetes-netes dari mulutnya. Air liur itu membanjir kental berbau air di sepanjang lantai kamar mandi. Tubuhnya yang pelan-pelan bertambah membesar, semakin memenuhi seluruh kamar mandi. Setiap kali serupa bernafas, nafasnya seperti ngos-ngosan. Bayu melihat makhluk itu, dan makhluk itu pun melihat Bayu, saling bertatapan. Lalu makhluk itu membuka mulutnya yang lebar. Jarinya yang panjang berusaha meraih tubuh Bayu. Ketika itulah Bayu membanting pintu. Dia berlari ke depan. Kakeknya yang berada di depan terkejut dan melihat ke arah Bayu. Kakeknya semakin terkejut melihat memar di sepanjang dada Bayu. Bayu menyadari memar itu semakin gosong. Dan rasanya dadanya semakin sesak dan panas. Kek, pakai bajumu. Kita ke Mbah Suroso sekarang. Kek, ada... Ini tidak bisa ditunda. Cepat. Rumah itu sebuah rumah sederhana. Dindingnya kayu lapis yang dicat dengan warna hijau tua. Sebuah kursi dari anyaman plastik kuning, merah, dan hijau terduduk di teras rumah yang masih beralas tanah. Halamannya dipenuhi bunga bougainville aneka warna, bunga pecah piring, soka, pohon bunga gantil, dan melati yang berumbuk-rumbuk. Wanginya menyerbak seperti pasar bunga tumpah. Bayu dan kakeknya disambut oleh seorang anak perempuan, mungkin lulusan SMA. No, Bayu nanti diberikan cerita oleh kakeknya bahwa Deno adalah cucu Mbah Suroso yang tinggal di P. Karena kedua orang tuanya merantau keluar pulau. Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak orang di desa itu terpaksa harus mencari pekerjaan di luar daerah. Denok sendiri tidak melanjutkan sampai kuliah. Hal yang umum ditemukan di antara orang-orang di desa P. Selesai SMA, anak-anak biasanya mencari pekerjaan atau menunggu jodohnya datang. Cerita semacam itu tentu bukan asing bagi Bayu. Hal-hal yang membuatnya harus sejenak mengambil nafas dan bersyukur. Tidak semua orang mengalami seperti yang dia alami. Tapi toh nyatanya dia masih selalu mengeluh dengan keadaannya. Dia kadang merasa ada saja yang kurang dengan hidupnya. Ada yang kurang dengan keluarganya. Monggo Mbah, Mbah Taci. Kakek Bayu namanya Mbah Taci. Suwun Yono, simbahmu di mana? Ada? Denok melihat Bayu, tersenyum.
Sederhana, gadis desa yang biasa, tidak cantik, tidak jelek, biasa saja. Tapi Bayu tahu bahwa gadis ini dalam. Dia jelas bukan jenis gadis yang hingar dan menceritakan diri dan perasaannya dengan lantang di media sosial. Gadis yang menyimpan lebih banyak di dalam dirinya, tanpa perlu merasa harus membagikannya keluar. Simbah, boten wonten, Mbah. Wonten punapa nggih? Ada apa? Deh, kemana, Nduk, simbahmu? Kemarin bersama Paman Aji pergi ke B, katanya anaknya sakit. Atau bagaimana gitu? Saya tidak terlalu jelas. Anaknya Aji yang sakit? Inggih, Mbah. Ya itu, ditinggal terus oleh Aji bekerja merantau. Dia kalau sudah bekerja ndak ingat pulang. Mbok pilih kados mangkatan, Mbah, mungkin begitu. Aji yang dimaksud adalah orang dari B. Banyak orang selain Aji yang juga bekerja ke P. Kebanyakan mereka tinggal di gubuk di tengah hutan atau perkebunan. Mereka sebagai buruh yang menjaga perkebunan atau membuka sendiri sebuah hutan kawasan perhutani untuk mereka kelola. Biasanya sistemnya bagi hasil dengan perhutani. Orang-orang yang bekerja demikian biasanya bisa sampai beberapa hari bahkan minggu tidak pulang. Karena itu gubuk-gubuk di tengah hutan sudah seperti rumah semi permanen bagi orang-orang seperti Pak Aji. Simbahmu kembalinya kapan, Duk? Pastinya saya belum tahu, Mbak, tapi mungkin nanti sore sebelum petang. Yowes, kalau nanti pulang bilang dicari Mbak Taji ya, diminta ke rumah. Inggih, Mbok. Denok sempat melihat Bayu dan menganggukkan kepalanya. Ini Mas Bayu ya? Iya, kok tahu? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FM.